Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Farah Fauziah dari Prodi Matematika semester 2 dengan NIM 2044201004. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Langsung saja saya akan menayangkan PPT mengenai materi tersebut. Materi yang pertama yaitu eliminasi Gauss. Pengertian eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss adalah suatu metode untuk mengoperasikan nilai-nilai di dalam metrik sehingga menjadi metrik yang lebih sederhana lagi. Dengan melakukan operasi baris, sehingga metrik tersebut menjadi metrik baris. Metode ini dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian dari persamaan linier dengan menggunakan metrik. Caranya, dengan mengubah persamaan linier tersebut ke dalam metrik teraugmentasi dan mengoperasikannya. Setelah menjadi metrik baris, lakukan substitusi balik untuk mendapatkan nilai dari variabel-variabel tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri metode eliminasi Gauss. Untuk ciri yang pertama yaitu jika suatu baris tidak semua 0, maka bilangan pertama yang tidak 0 adalah 1 atau 1 utama. Bisa dilihat pada gambar di atas ya. Untuk ciri yang kedua, baris 0 terletak paling bawah. Dan ciri yang ketiga, satu utama baris berikutnya berada di kanan satu utama baris di atasnya. Untuk ciri yang terakhir yaitu di bawah satu utama harus 0. Untuk selanjutnya yaitu contoh eliminasi Gauss. Di situ diketahui ada 3 persamaan linear. Yang ditanyakan yaitu nilai X, Y, dan Z. Langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengubah persamaan linear ke dalam bentuk metrik. Setelah itu, mengoperasikan metriknya. Setelah selesai mengoperasikan metrik, maka kita akan mendapatkan persamaan linear baru. Nah, setelah itu, kita akan melakukan substitusi. Setelah selesai melakukan substitusi, kita akan mengetahui nilai X, Y, dan Z. Next, untuk materi yang kedua yaitu eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini saya akan memaparkan sedikit sejarah mengenai metode eliminasi Gauss-Jordan. Metode eliminasi Gauss-Jordan merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Metode ini diberi nama Gauss-Jordan untuk menghormati Carl Friedrich Gauss and Wilhelm Jordan. Metode ini sebenarnya adalah modifikasi dari metode eliminasi Gauss yang dijelaskan oleh Jordan di tahun 1887. Metode Gauss-Jordan ini menghasilkan metrik dengan bentuk baris echelon yang tereduksi atau reduced row echelon form, sementara eliminasi Gauss hanya menghasilkan metrik sampai pada bentuk baris echelon atau row echelon form. Nah, dari penjelasan sedikit mengenai sejarah eliminasi Gauss-Jordan tadi, dapat kita simpulkan bahwa pengertian eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya adalah dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan metrik echelon baris. Metode ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan matrik. Nah, untuk selanjutnya,
Prosedur umum eliminasi Gauss-Jordan. Metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah metrik. Prosedur umum untuk metode eliminasi Gauss-Jordan adalah: untuk yang pertama, ubah sistem persamaan linear yang ingin dihitung menjadi metrik augmentasi. Untuk yang kedua, lakukan operasi baris elementer pada metrik augmentasi untuk mengubah metrik A menjadi dalam bentuk baris eselon yang tereduksi. Nah, di sini ada note ya. Pengubahan dilakukan dengan membuat metrik yang elemen-elemennya adalah koefisien-koefisien dari sistem persamaan linear. Untuk selanjutnya yaitu contoh dari metode eliminasi Gauss-Jordan. Di sini diketahui ada 3 persamaan linear, dan yang ditanyakan yaitu nilai X, Y, dan Z. Langkah pertama atau tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu sama seperti metode Gauss tadi, kita harus mengubah persamaan linear ke dalam bentuk matrik. Selanjutnya, tahap kedua, kita harus mengubah baris kedua terlebih dahulu. Mengapa kita harus mengubah langsung kepada baris kedua? Karena di sini itu baris pertamanya sudah bernilai 1. Tahap ketiga yang harus kita lakukan yaitu mengubah nilai pada baris ketiga. Selanjutnya, tahap keempat, karena baris pertama pada kolom kedua dan baris pertama pada kolom ketiga belum bernilai 0, maka kita harus mengoperasikannya agar bernilai 0 sehingga menjadi metrik yang tereduksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu tahap terakhir. Setelah kita menghasilkan metrik eselon tereduksi yang membentuk sebuah metrik identitas seperti contoh di atas tadi ya, maka kita tidak perlu mensubstitusikannya seperti pada eliminasi Gauss tadi, karena sudah dapat diketahui nilai variabelnya yaitu X, Y, dan Z. Setelah menjabarkan dua materi tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa metode eliminasi Gauss merupakan metode yang dikembangkan dari metode eliminasi, yaitu menghilangkan atau mengurangi jumlah variabel sehingga dapat diperoleh nilai dari suatu variabel yang bebas. Sedangkan metode eliminasi Gauss-Jordan adalah pengembangan dari eliminasi Gauss yang hasilnya lebih sederhana lagi. Caranya dengan meneruskan operasi baris dari eliminasi Gauss sehingga menghasilkan metrik eselon baris. Metode ini juga dapat digunakan sebagai salah satu metode penyelesaian persamaan linear dengan menggunakan metrik. Metode ini digunakan untuk mencari inverse dari sebuah metrik. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai materi eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.